Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menyambung perkuliahan kita. Insyaallah kita mengulas mata kuliah kita khususnya dalam fikih ilmu mawaris. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa ilmu faraid atau ilmu waris adalah ilmu yang sangat agung, kemudian Nabi SAW juga mengingatkan betapa pentingnya ilmu mawaris ini. Sampai Nabi mengatakan, ta'allamul faraid fa innahu min nisfil ilmi. Belajarlah kamu tentang ilmu faraid, karena ilmu faraid ini adalah separuhnya ilmu agama ini. Wa huwa awwalu ma yunza'u min hazihil ummah. Dan ilmu faraid, ilmu mawaris ini termasuk ilmu fikih yang pertama sekali nanti kata Nabi SAW diangkat dari umatku. Maksudnya diangkat adalah semakin banyak orang yang tidak peduli, kemudian semakin banyak juga orang yang tidak mau mengamalkan ilmu mawaris ini. Jadi oleh karena itu, sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa harta ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling berhak mengatur harta dan pembagian harta setelah kita meninggal tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-huquq al-muta'alliqah bitirkah, hak-hak harta itu, semua yang berkaitan dengan harta itu, belumlah sebuah harta itu dikatakan warisan sebelum yang pertama adalah bagaimana si semua keluarga yang merupakan ahli waris. Pertama, tajhizul mayyit, mengambil harta itu, menggunakan harta yang ditinggalkan dari si mayit itu, pertama sekali digunakan untuk tajhizul mayyit, mengurus jenazahnya. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka dia belum boleh hartanya itu dibagikan menjadi warisan sebelum pertama urus dulu jenazahnya. Jadi apakah itu mulai dari kain kafannya, kemudian memandikannya, untuk honor bilal mayitnya, gali kuburnya, semua yang berkaitan dengan pengurusan jenazah si mayit itu semua diambil dari harta si mayit. Misalnya si mayit ini kebetulan tidak mengikuti STM, tapi kalau seandainya dia adalah warga yang aktif, kemudian ikut di pengajian di STM, biasanya di STM kita, di perwiritan kita sudah beri ditanggung kain kafan, bilal mayit, sampai menyolatkan dan sebagainya, itu sudah dibagi semua. Jadi kalau seandainya dia tidak ikut STM, maka dari mana diambil? Maka dia diambil dari harta si mayit sebelum harta itu menjadi warisan. Yang kedua, qada'ud dain, membayarkan harta membayarkan hutang daripada si mayit. Jadi sebelum harta itu menjadi warisan, maka semua keluarga yang merupakan ahli waris, ya, maka dia juga harus mengeluarkan terlebih dahulu, ya, uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang daripada si mayit. Dan hutang ini, sebagaimana kita maklumi, terbagi dua. Ada hutang kepada manusia, ada juga hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta si mayit itu gunakan dulu untuk membayar hutang kepada manusia. Makanya di masyarakat kita ketika ada upacara pemberangkatan jenazah, selalu dari pihak keluarga mengingatkan kami dari ahli waris siap untuk mengambil alih atau membayarkan hutang daripada almarhum ayah kami ini. Karena memang
Nabi SAW begitu perhatian terhadap permasalahan pembayaran hutang sampai Nabi SAW ya kemudian menunda bahkan tidak ikut menyolatkan jenazah yang jenazah itu masih memiliki hutang yang belum dibayarkan. Maka membayarkan hutang kepada manusia itu aula, harus didahulukan. Karena bagaimanapun hebatnya ibadah, bahkan sampai sekalipun dia mati syahid, kalau permasalahan hutang tidak bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul dibayarkan. Yang kedua adalah hutang kepada Allah. Jadi kalau tadi ada hutang kepada manusia, kemudian yang kedua ada hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah ini berupa zakat. Ada wajib zakat yang belum umpama dia adalah orang sawit udah 2 tahun terakhir ini zakat harta itu dibayar dahulu ya, zakat yang belum dibayarkan itu. Atau umpama si mayit punya kafarat, punya denda. Ya, punya denda, dia harus misalnya memberikan makan terhadap 60 orang miskin, terhadap denda kafaratnya itu, maka itu juga merupakan kewajiban yang harus dibayarkan, termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, setelah tadi harta si mayit itu digunakan untuk tajhizul mayit, kemudian qada'ud dain, membayar hutang, dan yang ketiga adalah wasiat. Ya. Lunasi, laksanakan wasiat yang telah diucapkan oleh si mayit sebelum dia meninggal dunia. Umpama si mayit mengatakan bahwa kalau seandainya nanti anakku lulus kuliah, maka aku membangun masjid. Dan ternyata sampai dia meninggal dia tidak membangun musola atau masjid itu termasuk menjadi wasiat. Atau dia menyatakan kepada anaknya, kalau nanti ayah meninggal dunia, maka sebahagian harta ayah ini gunakan untuk penyelesaian pembangunan madrasah atau pesantren. Itu menjadi wasiat. Dan yang perlu kita pahami bersama dari wasiat ini, pertama, dari 900 juta, maka dari 900 juta yang harta yang ditinggalkan oleh si mayit, maka yang boleh diwasiatkan itu hanya 300 juta. Setelah itu, yang perlu diperhatikan dalam wasiat juga, la wasiyata lil waris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Contoh, si orang ayah mewasiatkan kepada anaknya, nanti kalau ayah meninggal, rumah beserta seluruh isinya ini untuk adikmu yang paling kecil. Ya, itu wasiat ayah kepada, maka wasiat seperti ini batal. Kenapa? Karena anak itu merupakan ahli waris. Jadi ayah tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, dan anak itu merupakan ahli waris. Kenapa seperti itu? Karena ahli waris, khususnya anak, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Itu yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak boleh lagi
ada wasiat terhadap ahli waris. Kenapa? Karena itu bertentangan. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Setelah yang 3 ini dikerjakan, setelah tajhizul mayyit, kemudian adanya qada'ud dain, membayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Yang ketiga, setelah dilaksanakannya wasiat, maka harta itu baru dinyatakan dia sebagai harta warisan dan boleh dibagi sesuai dengan syariat Islam. Jadi jangan dulu harta itu dibagi sebelum adanya penyelesaian dari 3 yang sudah kita sampaikan di awal. Karena itu merupakan kewajiban yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh ahli waris. Baik, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, mawani'ul irs. Hal-hal yang bisa menghalangi seseorang itu mendapatkan mendapatkan warisan. Mawani. Seseorang misalnya dia merupakan ahli waris, ya. Tapi seseorang ahli waris ini bisa saja terhalang, bisa saja tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, kapan dia tidak mendapatkan warisan? Pertama adalah ar-riqu, seorang budak. Yang kedua al-qatlu, pembunuh. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, kemudian dia berbeda agama, baik yang mewariskan atau yang diwarisi itu berbeda agama. Maka yang pertama budak. Ya, budak walaupun sekarang ini mungkin sudah tidak ada, tapi budak tidak berhak untuk menerima warisan. Yang kedua al-qatlu, pembunuh. Ya. Seorang anak misalnya, kejadian contoh, seorang anak membunuh ayahnya sendiri dengan tujuan agar cepat dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Man ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ada kaidah seperti itu. Siapa yang menyegerakan sesuatu supaya dia mendapatkan sesuatu, maka dia akhirnya nanti akan terhalang dari sesuatu itu. Dia menyegerakan untuk pembagian harta waris dengan cara membunuh ayahnya. Tapi tanpa dia sadari, dengan dia membunuh ayahnya sendiri, maka dia akhirnya akan terhalang dari menerima waris itu. Karena dia sudah termasuk pembunuh yang diharamkan untuk menerima warisan. Yang kedua adalah ikhtilafuddin. Ya, orang yang murtad. Jadi si ayah muslim, kemudian anaknya murtad, pindah agama. Maka si anak sekalipun itu merupakan secara biologis adalah anak kandung dari si mayit, tapi karena dia sudah pindah agama, maka dia tidak berhak untuk menerima waris. Begitu juga sebaliknya. Misalnya yang meninggal itu adalah anaknya muslim sedangkan ayahnya masih kafir, maka si ayah juga tidak berhak untuk menerima warisan dari si anak. Jadi ini yang perlu diperhatikan, termasuk dia mawani'ul irs, bahwa seseorang itu bisa saja tidak mendapatkan warisan karena 3 ini tadi. Pertama tadi adalah dia seorang budak, yang kedua tadi dia adalah seorang pembunuh, tapi yang dibunuhnya ini adalah yang punya harta, ya. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, dia berbeda agama dengan yang diwariskan atau yang mewarisi. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam perkuliahan kita kali ini, yaitu tentang fikih faraid, fikih mawaris. Yang pertama tadi adalah hal-hal yang berhubungan dengan harta si mayit, ya, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum harta itu dibagi. Ada 3 tadi. Pertama adalah menyiapkan semua pengurusan jenazah. Yang kedua membayar hutang, ya, hutang kepada manusia termasuk hutang kepada Allah. Yang ketiga adalah memperhatikan pembagian wasiat. Setelah itu baru kita perhatikan juga mana yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Pertama tadi seorang budak,
kemudian dia pembunuh, dan yang ketiga adalah berbedanya agama atau dia murtad dari agamanya. Baik, sampai sini dulu kaji kita, perkuliahan kita. Sekedar merefresh ingatan kita bahwa inilah kajian fikih terkait tentang ilmu mawaris. Sekali lagi, ta'allamul faraid, kita ulang-ulang kembali, kita betul-betul belajar ilmu faraid ini, karena kalian di KPI ini nanti akan terjun di masyarakat, kemudian akan menghadapi permasalahan yang banyak sekali tentang pembagian waris. Orang akan bertanya nanti kepada si Rahmatika Pohan, "Gimana Ustazah? Ya, kalau seandainya ayah saya meninggal, kemudian meninggalkan ini dan seperti ini, maka kita harus menjawab dengan tepat dan benar. Jangan sampai ketika kita memberikan jawaban, kemudian jawaban kita salah. Karena apabila jawaban kita salah, yang akan dirugikan adalah orang-orang yang harusnya menerima, kemudian tidak menerima." Baik, puasa semuanya. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Baik, sampai sini ada yang perlu dipertanyakan, diskusikan? Jadi Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Boleh. Kalau dia misalnya dia punya anak, tapi anak itu tadi lahir di luar nikah, apakah dia mendapatkan warisan Ustaz? Tidak ada suaranya Ustaz. Baik, anak yang lahir di luar nikah, ya anak hasil zina ya, maka termasuk anak hasil zina ini dampaknya adalah bahwa si anak tidak dianggap sebagai anak, walaupun secara biologis mungkin kalau diperiksa DNA-nya dia adalah anak dari si fulan misalnya. Maka si fulan itu tidak bisa dikatakan itu adalah ayahnya, walaupun secara biologis dia ayah, tapi fikih agama tidak mengakui itu sebagai ayah. Kenapa? Karena dia ada akibat perzinahan dan tidak dalam pernikahan yang sah. Jadi anak yang ada sebelum terjadinya pernikahan yang sah, maka dia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Al-waladu lil firash. Ya, itu kaidah atau hadis Nabi yang menegaskan bahwa anak itu dinasabkan kepada yang dinikahi secara sah. Maka intinya anak yang lahir di luar nikah tidak bisa mendapatkan warisan. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke? Oke, Ustaz. Ya, baik. Kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Izin, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa menyelesaikan ibadah Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah lain waktu kita berjumpa kembali. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.